Di bawah tatapan suaminya, wanita ini menyalakan mobil. Di layar tiba-tiba muncul waktu hitung mundur yang cukup aneh. Wanita itu langsung berpikir, "Jangan bergerak, sayang. Kenapa? Mengapa tidak bisa pindah?" Jam menghitung sebaliknya. Berdasarkan pengalaman kerja, wanita itu menyadari keseriusan masalahnya. Dia memperingatkan anak-anak di kursi belakang. "Jangan bergerak, tunggu di sana dengan tenang." Lalu suaminya memeriksa sekitar, melihat apakah ada sesuatu yang salah. Masih ada 29 menit lagi. Waktu tersisa cukup banyak. Suaminya menemukan di bagian bawah mobil ada bom waktu yang berdetak. Dengan 2 ranjau anti-tank. Saat ini sang istri mendeteksi lampu merah berkedip di bawah jok mobil. Lalu dia berhati-hati membuka kotak itu. Di dalamnya ada bom. Dia menyadari ada yang salah. Ini adalah sistem sensor eksplosif. Juga membutuhkan getaran hebat. Dengan membuka pintu mobil untuk duduk di kursi, bom akan meledak. Suaminya segera melapor ke polisi. Tapi dihentikan oleh istrinya. Karena petugas penjinak bom paling tiba 20 menit di jalan. Sampai mereka memeriksa TKP. Kita tidak perlu menunggu ahli bom datang. Jadi tidak ada waktu untuk berpikir. Gadis itu buru-buru menelepon rekannya. Juga mengirim video yang bersangkutan. Yoga juga seorang ahli penghancuran bom. Hanya beberapa menit tiba di tempat kejadian. Dia memiliki peralatan profesional dan tindakan terampil. Sangat cepat posisi bom sudah ditentukan. Mari kita berurusan dengan bom waktu dulu. Pertama, hemat lebih banyak waktu. Tetapi Yoga sedikit khawatir. Karena sekali saja gagal, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Tapi karena waktunya sangat mendesak, mereka memutuskan untuk mengambil resiko. Di bawah bantuan suaminya, mereka menggunakan alat untuk menyodok ke bagian bawah mobil. Menangkap gambar bom waktu yang berdetak itu. Mereka tidak percaya bom ini adalah produk perusahaan yang mereka hasilkan. Semua orang di tempat kejadian sedang bekerja dalam sebuah perusahaan. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah bisnis penjinak bom. Gadis itu dan Yoga adalah ahlinya penjinak bom perusahaan. Suaminya adalah kepala departemen akuntansi dari perusahaan. Wanita melihat gambarnya sangat menakjubkan. Ia bergegas menelpon pemilik perusahaan. Lalu menebak bagasi di belakang. Tiba-tiba telepon berdering. Anak itu membalik joknya terpisah dari bagasi mobil. Bos yang tidak terduga muncul di mobilnya lagi. Di waktu yang sama rekan wanita lainnya juga tiba di tempat kejadian. Dia memegang perangkat itu dan melakukan pemindaian sinar X kepada bom waktu. Menghadap 4 kabel merah kuning biru hijau. Dia mulai memberikan pendapat berlawanan. Gadis itu meminta kabel biru harus dipotong. Tapi Yoga bilang harus memotong kabel kuning. Melihat waktu beberapa menit lagi, wanita itu mengalihkan kembali hak pemrosesan kepada temannya. Robot penghancur bom menjangkau ke bagian bawah mobil. Kemudian bisa menyalakan penutup luar. Memanipulasi untuk memotong kabel kuning. Tapi waktu tidak berhenti. Dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Mereka menggunakan robot untuk memotong kabel biru. Ia tidak berani menunda waktu. Mengabaikan bahaya dan merangkak ke bawah mobil. Bersiap memotong tali biru dengan tangannya sendiri. Tangannya bergetar secara alami. Ini adalah gejala sisa trauma karena pekerjaan sebelumnya. Melihat ini dia juga merangkak ke bawah mobil. Hanya tersisa 4 detik dan akhirnya bom berhenti. Saya bilang biru. Sekarang bom waktu telah disingkirkan. Bagaimana dengan sistem induksi bom di dekat jendela mobil? Masih banyak bom yang masih belum meledak. Petugas polisi juga menerima pemberitahuan mengenai ini. Pokoknya ada ahli penjinak bom di cabang. Tanggung jawab yang tersisa ditugaskan kembali kepada mereka. Polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap pemilik bom di sini. Lalu bos di belakang bagasi mobil berpikir semuanya telah mati. Pada titik ini dia tiba-tiba terbangun. Tebakannya salah kali ini. Kemungkinan itu telah datang. Tugas izin membersihkan ranjau darat perusahaan di Uzbekistan. Ini adalah ladang ranjau di selatan kota Doni. Bahkan mereka menemukan ladang minyak di daerah itu. Orang yang menandatangani aplikasi penyapu ranjau itu adalah seorang pemain milisi lokal. Sepertinya tujuan mereka ingin menghancurkan semua orang. Tetapi langkah selanjutnya yang harus mereka hadapi adalah sistem induksi di samping kursi pengemudi. Dibutuhkan membuat hubungan pendek antara transformator dan relay. Tindakan mana yang paling banyak juga harus cepat. Tapi sekarang jendelanya juga tidak terbuka. Apalagi tidak ada alat apapun. Sekarang putrinya mengeluarkan gunting dan kompas. Dia mengambil gunting dan dengan cepat memecahkan sistem sensor. Saat ini akhirnya pintu mobil bisa terbuka. Pintu mobil dibuka dengan aman. Memanfaatkan airbag di samping bom untuk menekan. Peralatan jelas menunjukkan ruang pemulihan meningkat sekitar 90%.
Menumbuk juga berarti memberi. Bahkan jika mobilnya minim penumpang, bom tidak akan meledak karena itu. Tapi kedua anaknya trauma setelah semua aksi yang dilakukan sebelumnya. Ini adalah sebuah masalah yang berhubungan dengan kehidupan. Menentukan pilihan lebih sulit untuk memutuskan. Putriku pergi dulu. Mendengar kata-kata dari suaminya, dia hanya bisa menyetujuinya. Keputusannya membuat anak laki-laki sangat tidak puas. Tapi ibunya menghibur putranya. Gadis itu menatap sinyal sentuhan ranjau anti-tank. Untungnya semuanya menguntungkan. Sekarang hanya 40 yang tersisa di dalam mobil. Dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari fleksibilitas ini. Termasuk bagasi bagian belakang mobil dan undercarriage. Sedangkan ibu dan bos meninggalkan mobil. Menggunakan benda berat sebagai ganti posisi berat badan mereka. Tetapi aksi ini harus dilakukan dengan cepat. Harus dilakukan tepat di 46 pada nilai kesalahan. Igo ada di bawah bagian depan mobil. Menyiapkan barang berat menggunakan derek di belakang mobil. Apakah kamu siap? Lari. Selama waktu yang penting itu. Apakah anak laki-laki itu duduk diam? Dia tidak turun dari mobil. Ini hampir menimbulkan sedikit perbedaan karena tekanan berat yang menyebabkan bom meledak. Untungnya di waktu yang tepat, Yoga menggunakan tangan untuk memegang kaki-kaki mobil. Percayalah padaku, ibumu mencintaimu. Jangan melakukan hal bodoh lagi. Turun ke sini. Sekarang ia bersedia keluar dari mobil. Tapi anak itu juga kehilangan waktu yang terbaik. Benda berat di bagian depan mobil juga tiba-tiba jatuh. Yoga dengan enggan menarik bagian depan mobil lagi. Dia tidak bisa pergi. Mari kita coba tempatkan objeknya. Lihat betapa beratnya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ayo dengarkan aku. Jangan bawa dia pergi. Aku tidak akan bisa menarik lagi. Jangan biarkan orang lain mati bersamamu. Ayo pergi. Jangan biarkan kau berkorban dengan sia-sia. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.